Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Siswa-siswi kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam pelajaran PPKN, ya kan. Hari ini saya perkenalkan sebelumnya Arif Budianto, ya, akan mencoba belajar bersama tentang PPKN pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang kalian lihat untuk materi sudah bisa dilihat ya. Siswa-siswi kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap yang berbahagia, alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 kita akan belajar mata pelajaran PPKN, ya kan, dengan materi kedudukan, arti, dan fungsi Pancasila. Tapi sebelum kita mempelajari materi tentang kedudukan, arti, dan fungsi Pancasila, saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil naik kelas menjadi siswa kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap tahun pelajaran 2020-2021. Keberhasilan kalian naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa. Menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila yang pertama. Sedangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Nah, dengan mempelajari materi ini, nanti diharapkan kalian akan yang pertama mampu untuk menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, mampu untuk mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dulu pada saat kelas 7, ya, kalian sudah belajar tentang sejarah penyusunan dan ditetapkannya dasar negara Pancasila. Ya, masih ingat? Masih ya kan. Untuk mengingatkan sedikit, ya kan. Dulu ya sudah kalian pelajari tentang sejarahnya, sejarah penyusunan dasar negara Pancasila, di mana ya kan pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan, pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sudah menyepakati dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila, ya kan. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila, ya kan, itu istilah yang sudah dikenal sejak zaman Majapahit, ya kan, ya, yaitu pada abad ke-14, ya kan, ya. Nah, pada zaman itu, ya kan, itu termaktub di dalam kitab Nagara Kertagama, karangannya Empu Prapanca, dan buku Sutasoma, karangannya Empu Tantular.
di mana istilah Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sedangkan sila itu adalah sendi atau dasar, atau ya kan, bisa dikatakan peraturan tingkah laku yang baik, ya kan. Sehingga ya kan, Pancasila itu bisa dimaknai sebagai 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang baik. Nah, Pancasila itu dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Ya, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dikenalkan pada saat sidang BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, ya kan, Pancasila dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia. Kenapa? Karena ya kan, sebuah negara tidak mungkin berdiri tanpa adanya dasar negara. Ya kan? Lalu, apa itu dasar negara? Dasar negara itu adalah seperangkat nilai yang ditetapkan sebagai dasar bagi berdirinya suatu negara, kemudian tujuan negara, penyelenggaraan negara, serta menjadi tolak ukur atau norma penyelenggaraan negara. Nah, ya. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 itu sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Ya. Nah, hal ini sudah termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, itu sudah di sana sudah jelas ya bahwa Pancasila menjadi sebuah dasar negara. Ya kan? Lalu latar belakangnya apa Pancasila menjadi dasar negara? Hal ini tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Ya kan? Nah, itu. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, di sana sudah ada rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara atau filosofis Grundgesetz. Ya kan? Kemudian Pancasila itu juga disebut sebagai ideologi negara atau stated. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu dinyatakan secara jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya kan? Sehingga ya kan, di sini rumusan Pancasila ya kan, yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu secara yuridis dan konstitusional itu adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan semua warga negara tanpa kecuali, dari presiden sampai dengan rakyat jelata. Ya kan? Nah, kemudian Pancasila ya kan, diteguhkan, dikuatkan sebagai dasar negara itu juga dimuat di dalam TAP MPR nomor 18
garis miring MPR garis miring tahun 98 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang selain itu, ya kan, juga ditegaskan bahwa, ya kan, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi semua aturan, semua undang-undang yang berlaku itu sumbernya adalah dari Pancasila. Nah, ini. Nah, lanjut untuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Untuk pengamalan Pancasila itu kita bisa lihat, misalnya dalam lingkungan keluarga, ya, dalam lingkungan keluarga, ya kan? Contoh penerapan untuk sila yang pertama itu adalah beribadah bersama dengan anggota keluarga. Itu merupakan contoh pengamalan sila yang pertama. Kemudian contoh yang lainnya untuk pengamalan dari sila yang kedua, misalnya saling membantu antar anggota keluarga, ya, tolong menolong, tidak berbuat semena-mena terhadap adiknya, ya kan, karena merasa yang paling besar, kemudian semaunya sendiri terhadap adiknya. Nah, itu kalau perbuatan seperti itu bukan contoh pengamalan Pancasila. Kemudian contoh penerapan sila yang ketiga, misalnya menjaga keutuhan keluarga, artinya tidak bertengkar, tidak berantem, dan seterusnya. Ini juga penerapan dari sila ketiga. Kemudian penerapan sila yang keempat, misalnya melakukan musyawarah. Jika ada suatu yang harus dilakukan bersama, maka dibiasakan bermusyawarah dan bermufakat untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk contoh sila yang kelima itu misalnya adalah melaksanakan hak dan kewajiban, ya, merawat orang tua, membiayai pendidikan anaknya bagi orang tua, dan seterusnya. Itu adalah contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan keluarga. Lalu kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah misalnya, contoh penerapan sila yang pertama, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ya kan? Biasanya, ya kan, kita setiap pagi, ya kan, masuk ke kelas diawali dengan doa terlebih dahulu. Setelah selesai pelajaran diakhiri dengan doa kembali, ya kan. Nah, itu contoh penerapan dari pengamalan Pancasila untuk sila yang pertama. Lalu untuk contoh penerapan sila yang kedua, misalnya, ya kan, mencegah terjadinya perilaku bully, pembulian, ya kan. Nah, ini juga contoh penerapan dari sila yang kedua. Jadi kalau misalnya ada teman yang dibully oleh teman yang lainnya, ya kan, cegahlah. Maka itu adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila sila yang kedua, bukan malah ikut serta dalam membuli teman yang lainnya. Nah, kemudian penerapan sila yang ketiga, misalnya mengikuti upacara bendera dengan khidmat, ya kan, dengan rapi, dengan tenang, menghayati, bukan malah ramai sendiri. Itu adalah contoh penerapan sila yang ketiga. Kemudian contoh penerapan sila yang keempat, ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIM, ya kan. Nah, itu adalah contoh penerapan sila keempat, bukan malah abstain, tidak ikut serta. Wah, karena calonnya si A, si B tidak suka dengan calonnya terus tidak memilih. Nah, itu adalah pemikiran yang salah, ya kan. Jadi harus ikut partisipasi dalam pemilihan ketua OSIM. Itu adalah contoh penerapan untuk sila yang keempat. Sedangkan untuk contoh penerapan sila yang kelima itu misalnya melaksanakan piket sekolah, ya kan. Nah, piket dengan disiplin dan tanggung jawab. Kemudian, bagaimana contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan masyarakat? Misalnya untuk sila yang pertama, ikut dalam kegiatan keagamaan di
musola sekitar ada pengajian, ikut serta. Nah, itu adalah contoh penerapan sila pertama. Ya, ada ke masjid, ya kan, sholat jamaah, ya kan, ikut serta. Itu juga salah satu contohnya. Kemudian untuk contoh penerapan sila yang kedua, ya, misalnya membantu tetangga yang terkena musibah, ya kan. Ada yang musibah terkena banjir, ya kan, dibantu. Kemudian ada musibah yang lain, ya kan. Nah, itu juga contoh penerapan sila yang kedua. Kemudian contoh penerapan sila yang ketiga, menjalin silaturahmi antara warga, ya kan. Jadi silaturahmi, mengunjungi tetangganya, tidak hanya berdiam di rumah, tidak kenal dengan tetangga. Nah, ini adalah contoh penerapan sila yang ketiga. Sedangkan contoh penerapan sila yang keempat itu adalah misalnya partisipasi milih ketua RT, ketua RW, dan seterusnya. Sedangkan yang contoh penerapan sila kelima itu adalah gotong royong, kerja bakti lingkungan sekitar. Nah, tuh. Jadi Pancasila itu merupakan suatu landasan, ya kan. Jadi pondasi bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi alias di sana sudah tidak ada landasan lain selain Pancasila. Jadi yang tertinggi itu adalah Pancasila. Berarti di atasnya tidak ada lagi, ya kan? Dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga konsekuensinya segala yang peraturan yang bertentangan dengan Pancasila itu tidak diperbolehkan, ya. Jika ada yang melenceng dari nilai Pancasila, maka harus dilakukan koreksi atau harus ada pembetulan. Kesimpulannya bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila itu adalah kaidah negara yang fundamental, atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Nah, itu materi tentang arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila hari ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, ya kan. Silakan kalian pelajari dari sumber yang lain tentang materi arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara untuk menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.